Tabiat untuk membandingkan adalah sebuah tabiat yang sesungguhnya buruk. Karena hasil dari sebuah pembandingan hanya akan menghasilkan, pertama, kita merasa lebih baik daripada yang kita bandingkan. Atau sebaliknya, kita bisa merasa jadi lebih buruk daripada yang dibandingkan itu. Begitu pula di dalam membandingkan zaman-zaman yang sudah berlalu. Seolah memang dan banyak kali dikatakan oleh orang-orang yang senior merasa zamannya lebih baik daripada zaman sekarang. Dan itu dari zaman ke zaman dikatakan pula oleh angkatan yang berikutnya. Merasa bahwa zaman di mana mereka lalui itu lebih baik daripada zaman yang sekarang, yang sudah masa di mana kejayaan mereka sudah tidak ada. Tabiat membandingkan ini sesungguhnya bukan merupakan tabiat yang berasal dari hikmat Tuhan, bukan dari bijaksana Tuhan. Karena tabiat pembandingan hanya akan menyisakan luka di dalam hati. Sementara yang paling baik sesungguhnya memang itu belum tiba. Karenanya memang tidak pantas dan tidak tepat untuk kita menumbuhkan tabiat membandingkan itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini masih tentang hikmat. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ungkapan singkat dari satu ayat di Pengkhotbah 7 ayat 10 ini mau menegur dan mengingatkan setiap kita untuk tidak melakukan pembandingan antara zaman yang satu dengan zaman yang lain. Ini merupakan sebuah kesempitan di dalam berpikir, bukan dari wawasan atau pikiran yang luas dalam memandang dan menilai sesuatu, apalagi memandang zaman. Yesus pernah menegur para muridnya perihal menilai zaman. Dia mengatakan bahwa rupa langit engkau ketahui, tetapi zaman engkau tidak dapat menilainya. Yesus ingin mengatakan bahwa pada faktanya memang kita sebenarnya tidak dapat menilai zaman, karena zaman demi zaman itu dijadikan oleh Tuhan, dan hanya Dia yang pantas menjadi hakim atas zaman demi zaman yang berlalu. Dan hari ini kalau kita menghadapi berbagai macam musibah dan masalah, setidaknya di dalam 2 tahun terakhir ini, tidak juga kita bisa mengatakan bahwa zaman sekarang ini lebih sulit daripada zaman yang lalu, atau zaman yang lalu itu lebih baik, lebih menyenangkan daripada zaman sekarang. Ini sebenarnya merupakan sebuah cemoohan atau ejekan terhadap zaman yang sesungguhnya kalau kita mau teliti, setiap zaman punya kebaikannya masing-masing, juga punya keburukannya masing-masing. Adakah zaman yang sempurna, maha baik sehingga tidak ada yang buruk sama sekali? Atau adakah zaman yang maha buruk sehingga tidak dapat kita temukan kebaikan-kebaikannya? Karena itu orang yang bijak matanya selalu memandang kepada Sang Maha Baik. Dialah sesungguhnya penentu utama untuk dapat memastikan sebuah zaman itu seperti apa. Dan Tuhan yang sudah menciptakan segalanya serba amat baik pada awal penciptaan dunia ini, tentu saja juga tidak mudah Dia mengatakan bahwa zaman ini buruk, zaman itu tidak buruk, atau zaman ini baik, zaman itu tidak baik. Tidak seperti itu. Tapi bijaksana dari Tuhan itu mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak menganggap zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang, atau sebaliknya zaman sekarang lebih baik dari zaman dulu. Karena bagi orang bijak atau orang yang pikirannya dipenuhi hikmat Tuhan yang memandang kepada Sang Maha Baik itu, bagi mereka setiap zaman ada baik buruknya masing-masing, dan yang terbaik itu masih belum tiba. Karena penentu dan Sang Maha Baik yang akan datang itu adalah yang paling harusnya dinantikan oleh setiap orang-orang agar hidupnya menjadi makin lebih baik. Inilah sebenarnya
bijaksana yang dari Tuhan. Terus berjuang, terus menjalani hari demi hari, terus melaluinya sambil tetap bersama dengan tangan Sang Maha Baik yang memegang tangan kita. Kita mau diperbaiki hari lepas hari menuju kepada sesuatu yang lebih baik di hari esok. Untuk lalu lusanya kita akan mengalami yang lebih baik lagi, sampai nanti yang Maha Baik itu semuanya akan terjadi di masa ketika Tuhan menentukannya bahwa segala sesuatunya akan kujadikan baru. Tuhan tidak mengatakan segalanya akan jadi baik, tapi Tuhan akan menggantinya menjadi yang baru, bahkan lebih baik daripada yang terbaik. Itulah sebenarnya ujung pengharapan kita, bahwa dalam kondisi yang buruk saat ini, ingat Sang Maha Baik bersama dengan kita. Dia masih memperbaiki dan belum selesai, sampai nanti akhirnya kita bisa menjumpai yang Maha Baik itu tiba, dan yang baru itu pun diberikan oleh Sang Maha Baik. Kita akan bersyukur dan bersuka cita di dalam alam baru yang Tuhan sediakan, di langit dan bumi baru yang Tuhan sajikan. Sehingga semangat kita yang tiap hari selalu dibaharui akan menjadi nyambung, akan menjadi sesuatu yang cocok dengan masa depan yang serba baru itu. Tuhan Maha Baik beserta dengan kita. Ayo melangkah lagi, jangan berhenti, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Baik itu. Semangat memulai kembali. Amin.